kita akan bahas lebih lanjut. Ini penting dipahami kenapa gitu ya, saya memulai dari situ, karena kalau kita paham atau kita ingat teori tadi, kita melihat misalkan suatu fenomena atau suatu kejadian, misalkan kenakalan siswa di sekolah, bukan dia tuh hanya karena salah pergaulan atau dia ikut-ikutan teman, tapi kita juga bisa analisis bahwa dia juga bisa disebabkan karena adanya kerjasama yang kurang baik, misalkan antara orang tua dengan guru, antara penegak hukum setempat dengan anak atau lingkungan gitu ya, misalkan pengaruh sosial media dan sebagainya. Kalau lihat atau mengacu ke teori tadi, kita juga paham pentingnya apa buat anak memahami ini, karena kita tahu oh bahwa value atau nilai yang anak tahu gitu ya, yang anak pegang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya, saya yakin pasti Bapak Ibu di sini sekarang sering sekali menemui siswa-siswi yang ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, mau jadi influencer gitu, karena mereka menganggap itu merupakan profesi yang keren. Kenapa? Karena kita paham tadi, mereka dipengaruhi oleh sosial media, mereka dipengaruhi oleh perubahan zaman, mereka dipengaruhi oleh tadi lingkungan terdekat, misalkan saudaranya memang sudah berkecimpung di dunia YouTube, jadi YouTuber dan sukses gitu ya, menghasilkan uang, dia merasa itu keren dengan misalkan bebannya nggak terlalu berat. Kita paham itu. Jadi nggak langsung kita ngejudge atau menghakimi anak, kita bilang bahwa kamu tuh taunya apa sih kok YouTuber keren gitu ya. Tapi kita justru ngasih sudut pandang lain. Misalkan kita tanya gitu ya, oh kamu pengen jadi YouTuber, oke kenapa? Kita nanya gitu, misalkan tadi, saya lihat YouTuber sekarang kaya-kaya Bu, bisa beli mobil mewah dan sebagainya, misalkan gitu. Oke, bagus Nak gitu ya, artinya dia punya kemampuan observasi yang bagus. Tapi kita tanya, tapi kalau 10 tahun lagi metaverse atau YouTube udah nggak ada, kalau kamu kerjanya jadi YouTuber terus gimana? Anak nggak harus jawab saat itu. Tapi minimal kita kasih sudut pandang bahwa gitu ya, ya bagus keinginan kamu, tapi kita kasih sudut pandang yang lebih luas. Kamu perlu misalkan cadangan lain, atau kamu perlu mengasah potensimu bukan hanya di YouTube, atau kamu perlu misalkan punya pekerjaan tetap dan sebagainya. Tapi itu lagi-lagi ditanamkan bukan hanya dengan memberitahu, menghakimi gitu ya, tapi kita bisa bertanya, lebih banyak mendengarkan. Nanti kita lebih lanjut bahas di bawah, ada salah satu caranya yang akan saya bahas. Nah, kalau udah paham tadi perubahan atau perilaku anak dipengaruhi banyak hal, kita harus sadar bahwa komunikasi dan kolaborasi adalah kunci gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu guru itu biasanya yang paling pusing gitu. Kadang paling pusing dengan perilaku anak lebih utama dibanding orang tuanya. Kadang orang tuanya kan banyak ya yang nggak memperhatikan, tapi Bapak Ibu guru juga justru sangat memperhatikan sampai stres sendiri gitu. Misalkan lihat anak, kenapa sih aku udah, misalkan guru gitu ya, sudah sangat baik mengasahnya di sekolah, tapi di rumah tidak diimbangi dengan pengawasan orang tua, akhirnya dia jadi tadi pengaruh sosial medianya lebih besar. Kadang kan guru kecewa ya, akhirnya kalau guru kecewa stres gitu ya, nggak bahagia, nggak enjoy ketika ngajar, itu juga bisa jadi salah satu tantangan. Jadi melepaskan ekspektasi, menyadari bahwa oh anak ini bukan hanya saya yang mempengaruhi, tapi banyak pihak gitu. Jadi komunikasi dan kolaborasi adalah kunci.